Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafi al-mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Jamaah sholat isya dan tarawih yang berbahagia, memasuki hari ke-16 ini kita melihat betapa banyak jamaah yang rasanya perutnya mules, awake lemes sehingga mau ke masjid males. Mengapa demikian? Karena mereka belum mendapat hidayah. Betapa banyak yaitu kemuliaan amal ibadah di bulan Ramadan, sehingga mereka mudah terkena sakit, apakah flu, batuk, pilek, demam, dan yang lain. Yang jelas mereka ketika puasa kekebalan tubuh mengalami penurunan sehingga mudah sakit. Padahal kalau kita ingin memiliki imunitas yang kuat, kekebalan tubuh yang sehat, penuh semangat, kuat, sehat, maka insya Allah kita bisa menghidupkan amal-amalan di Ramadan sampai akhir Ramadan. Untuk itu, kultum kali ini kami akan menyampaikan tentang 4 cara meningkatkan kekebalan tubuh kita. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk pada kita agar kita memiliki kekebalan tubuh yang kuat, yang sehat ini. Maka ketika Nabi Ibrahim ditanya, "Hai Ibrahim, siapa Tuhanmu?" "Wa idza maridu wa huwa yashfin." Dan jika aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan. Untuk itu, agar kita memiliki imunitas yang tinggi, yang pertama adalah disiplin melaksanakan sholat 5 waktu. Allah memberikan petunjuk di dalam Al-Quran secara berurutan agar kita memiliki imunisasi yang tinggi, yaitu dimulai dari surat Al-Isra ayat 78, 79, 80, dan 82. Yang pertama apa? Kita disuruh untuk senantiasa disiplin sholat 5 waktu. Hingga kalau sholat 5 waktu, sholat wajib itu bisa tertib, wirid jadi teman karib, insya Allah dijauhkan dari penyakit. Pada itu saudara kita disiplin sholat wajib 5 waktu. Ketika azan dikumandangkan, apakah sinyal kita mau datang menghadiri panggilan azan atau tidak? Hingga kalau belum, maka tidak salah kalau segera terserang penyakit apakah flu, pilek, dan sebagainya. Karena apa? Tidak memiliki imunitas yang kuat. Untuk itu mari kita jadikan sholat sebagai kebutuhan, yaitu membiasakan diri untuk bisa sholat awal waktu, dilaksanakan secara berjamaah, usahakan bisa di masjid. Karena apa? Ketika kita rumahnya jauh dari masjid, ternyata pahalanya luar biasa. Bagaimana kisah Sya'ban? Meninggalnya apa? Hanya dia menyesal ketika meninggal. Dia mengigau, ya Allah, kenapa enggak jauh? Ternyata Rasul menerangkan bahwa pahala orang yang rumahnya jauh itu luar biasa. Maka Sya'ban mengatakan, ya Allah, mengapa tidak jauh? Dia sangat menyesal sekali. Inginnya apa? Rumahnya dijauhkan dari masjid, hingga ketika berjalan butuh waktu 2 jam. Maka kalau kita
rumahnya dekat ke masjid, kalau tidak ke masjid rugi. Untuk itu mari kita biasakan untuk bisa sholat awal waktu berjamaah di masjid, itu kata kuncinya. Yang kedua adalah kita disuruh sholat tahajud. Al-Isra ayat 79. Ketika kita punya cita-cita, harapan dan terwujud, maka laksanakan sholat tahajud. Insya Allah ketika kita laksanakan tahajud, maka terjadi komunikasi antara seorang hamba dengan Allah SWT. Ketika kita meminta, Allah kabulkan. Ketika kita mohon ampun, diampuni dosa kita. Dan ketika kita ingin dimasukkan surga, dimasukkan ke dalam surga. Untuk itu laksanakan sholat tahajud tiap malam walaupun hanya 2 rakaat saja. Yang penting apa? Istiqomah. Insya Allah kalau kita bisa istiqomah, kita akan memiliki kekebalan tubuh yang luar biasa. Kemudian yang ketiga, agar kita memiliki kekebalan tubuh yang luar biasa adalah kita disuruh untuk banyak zikir. Karena apa? Dengan zikir yang banyak, apa mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, atau istighfar, atau membaca Al-Quran yang banyak, maka membuat hati kita akan menjadi tenang. Ala ringatun qulub, ingat hanya dengan Allah yang banyak, hati kita akan menjadi tenteram. Untuk itu tiada hari tanpa berzikir. Insya Allah dengan zikir yang banyak, hati kita akan tenang, hati kita akan tenteram dan jauh dari penyakit. Kemudian yang keempat adalah kita disuruh untuk membaca Al-Quran. Ternyata Al-Quran manakala dibaca setiap hari, itu satu hurufnya bisa membunuh sel kanker yang ada di dalam tubuh manusia. Hingga semakin banyak membaca Al-Quran setiap dibaca, insya Allah sel-sel kanker yang ada di dalam tubuh akan hancur berkeping-keping. Untuk itu jadikanlah Al-Quran sebagai obat. Allah berfirman di surat Al-Isra ayat 2, wal majmul Quran wa syifa, dan kaitan Al-Quran sebagai obat ini. Maka itu ketika kita punya penyakit iri hati, dengki, hasad, ghibah dan sebagainya, kalau dihantam dengan Al-Quran tidak mampu, amalkan surat Al-Hasyr ayat 20. Lau angyana hadzal Qur'an, itu ya. Seandainya Al-Quran itu diturunkan kepada gunung, maka lihatlah gunung itu akan hancur berkeping-keping. Enggak, kalau kita membaca Al-Quran punya penyakit kok enggak hancur, dipertanyakan gimana. Untuk itu manakala kita masih ada keluhan, jika sakit berlanjut, segera hubungi dokter terdekat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.